diwajibkan semua kelurahan ini nantinya menjadi kampung-kampung kedepannya. Tapi ini urutannya merokok termasuk angkatan kedua. Pertama ini Lombok, Banjaran dan Pak Kapolres hadir ke sini untuk meninjau sambutan ketepaan. Ya, alhamdulillah Pak Kapolres antusias dengan Lombok. Meskipun persiapannya masih satu malam, tapi bisa siap. Ini pagi Pak Pos sudah di sini, kesempatannya dicatat. Kalau kita secara tampilan bacaan itu 8 secara lumayan. Terus kedepannya dari pengembangan dari keputusan Bapak Wali Kota terkait pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran coronavirus. Sehingga terus sama proses dan lewat terkait instruksi Bapak Wali Kota bahwa semua kelurahan untuk mendirikan posko COVID. Posko COVID ini nantinya menyerap informasi dari panjenengan, menyerap keluhan-keluhan panjenengan, dan untuk berkoordinasi posko-posko yang ada di RT maupun di RW. Jadi sekarang ke depan bulan Oktober ini tak belajar, kita diberi tugas untuk membuat posko COVID dan ada tugas 10 orang satu harinya. Mulai shift pertama mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi sampai jam 3. Ini shift pertama 5 orang. Ini kita ambil dari Linmas 2, Bankom 2, dan 1 dari PKK. Untuk malam tetap Linmas 2, Bankom 2, 1 dari PKK. Nah, ini untuk yang PKK Pak Gunawan ya. Lalu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kayak pagi jam 10. Mungkin dan ini dari Pak Dias untuk yang 9 sambung ya, selama 14 hari. Ini akan kelurahan wonten petugasnya, wonten bener kelurahan gitu. Dan ini harapannya dari PPKM berbasis mikro ini di setiap RW Pak Kapolres sudah menjadikan Pak Kapolres sudah menjadikan Pak nanti mohon untuk di tiap RW ini ada posko untuk COVID. Tidak setiap beliau jaga ini karena cuma yang ada. Nah, ini nanti persiapannya bagaimana? Mungkin kalau yang kalau tidak ini beliau ini kok dia tidak berhak RW. Yang jelas untuk posko itu kita double. Ada di kelurahan ya, ada posko COVID dan posko kelurahan Tangguh. Di Tangguh tidak hanya di COVID, tapi Tangguh di bencana di yang lain. Jadi kelurahan Tangguh harapannya nanti bisa mandiri, meskipun nanti menurut saya misal pemerintahnya nggak kuat menangani bencana, di setiap kelurahan ini sudah mandiri untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi ada poskonya, ada ruang isolasi, juga ada lumbung pangan. Nah, ini terkait lumbung pangan di Kelurahan Tangguh. Ini peran di antara Kelurahan Tangguh dan Kelurahan COVID PPKM. Ini sebenarnya sama, cuman PPKM semua kelurahan wajib. Kalau Kelurahan Tangguh ini dipilih saja. Rogo, Pak Yul, Tarone, dan
sebentar ya belum beres, belum selesai panjang. Dan ini intinya pada siang hari ini kami mengumpulkan majikan semua karena kelurahan Madu ini nanti berjalan sampai kapan kita tidak tahu. Ini tujuannya untuk kemandirian, itu perlu ada kegotong royongan. Jadi ada yang menerima, ada yang saling mengisi. Dan untuk itu karena di Kelurahan Ronggo ini juga ada terkait lumbung logistik, jadi ada sembako di Kelurahan Ronggo ini. Jadi makanya stok sembako ini perlu ada terus menerus, dan itu perlu kita beli dari masyarakat. Kalau ini dengan tahu, jadi kita perlu ngomong bareng terkait lumbung pangan ini. Harapan lo nanti kalau ada keluarga yang positif, kita nanti sanggupi dengan adanya lumbung. Tapi perlu adanya sing isi lumbung dan sing ngelomi lumbung. Dan ini misal kalau masuk di sini, misal dengan keikhlasan warga yang merasa lebih ya, monggo misal ada yang ingin beras, ingin minyak, sampai monggo kita saling berbagi, kita kembali makro sosial dan saling berkomunikasi dan berbagi. Tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan yang lain. Ini kita kembali ke situ, bergotong royongan, dan nanti untuk pendistribusian untuk warga kita yang positif, nanti kita menyelesaikan aja. Kalau sebelumnya ada kita kelurahan, misal kok di RW juga mengadakan lumbung, itu lebih baik di RW gitu. Mungkin dirembuk mawon solusinya bagaimana. Kita perlu adanya kampung-kampung ini berjalan, dan pemerintah bagus untuk kita dapat mandiri untuk bisa mengatasi permasalahan yang punya masing-masing. Kalau menurut lo, misal dari beberapa warga yang mampu ini, misal pun untuk gotong royongan terkait pangan, insya Allah berapa kilo, 5 kilo, 1 kintal, itu kita impor di sini. Nanti kita kalau ada yang positif corona harus isolasi, nggak bisa mencukupi kebutuhannya, nanti kita itu monggo kita diskusikan untuk tahap 1 perbukaannya itu, dan nanti untuk tahap 2 kita bahas terkait juga sampling. Ini pokok dari Pak Badinsa atau Dimas mengetahui terkait kampung tangguh dan posko PPKM mikro, PPKM mikro. Pasti mikro sampai ke bawah, sampai ke sampai RT. Jadi kalau ada yang positif nanti di RT mendirikan posko. Itu nanti kita akan dari Pak Badinsa dan Pak Dinas. Pak Arifin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait dengan keberadaan kampung tangguh yang di Kabupaten ini, itu nanti akan sangat lama keberadaan. Tujuan dari keberadaan kampung tangguh yang kelurahan ini adalah untuk menangani COVID saat ini, supaya zona yang saat ini ada di Kota Kediri menjadi turun. Untuk pelaksanaannya ini baru menjadi zona-zona. Jadi zona hijau itu apabila di RT kita pasien itu 0, kemudian di atasnya adalah zona kuning,
apabila pasien positif di RT kita adalah 0 sampai 5. Kemudian kuning itu adalah pasien COVID 6 sampai 10. Kemudian merah adalah lebih dari 10. Pelaksanaannya adalah apabila di RT masing-masing nanti ada yang terkena positif COVID, di situ didirikan posko. Kita membuat banner juga di situ, membuat struktur sama seperti yang ada di sini. Bedanya adalah lingkup RT. Kalau kita lingkupnya kelurahan. Jadi nanti misalkan di RT masing-masing ada yang terkena, kegiatannya adalah seperti itu, mendirikan posko. Setelah itu apa kegiatan yang ada di posko? Yang ada melakukan isolasi mandiri. Pasien di situ nanti dilakukan oleh 3 bulan. Dalam ini adalah benda. Kemudian kegiatan yang lain adalah pembatasan untuk tempat fasilitas umum dan ibadah. Kemudian penjagaan. Namun ini kan tidak mutlak, menyesuaikan dengan keadaan. Apabila masih belum sampai dengan pembatasan fasum dan tempat ibadah. Kalau kuning hanya tracing untuk warga yang isolasi mandiri. Oleh karena itu diharapkan kepada semua Pak RW yang hadir di sini untuk bisa meneruskan kepada para ketua RT dan warga bahwa kegiatan Kampung Tangguh saat ini adalah tujuannya untuk menurunkan zona yang ada di Kota Kediri. Sebetulnya kegiatan ini sudah kita lakukan selama ini, Pak. Sama. Bedanya sekarang ini kita nambah banner, kemudian kegiatan-kegiatan itu kita upload lagi semakin gencar. Gitu loh, Pak. Jadi hanya itu yang bisa kami tambahkan. Kemudian setelah tadi rombongan Pak Kapolres di sini, beliau juga memberikan bantuan beras kepada kampung tangguh kita sebagai tangan di sini. Ini itu Pak yang bisa kami tambahkan. Saya minta waktu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan kepada saya hormati Pak Lurah yang sangat luar biasa, dari rekan saya, Bagi Mas, tetap dan Pak RW yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin Rondo ini punya potensi karena bahasanya yang tadi sudah dijelaskan Pak Lurah sama Pak Aris lengkap. Saya cuma nambahkan aja bahasanya Pak Lurah jauh dulu dengan sudah karena apa? Kita yang pertama ikut lomba kelurahan bersinar ya. Belum tuntas ini sudah Pak Lurah dikasih PR lagi Kampung Tangguh. Jadi dari oleh sambat Pak Lurah ini sambat ke Pak RW biasanya kan di luar ini kreatif lah. Saya punya usul Pak RW bisa rapat gimana Pak? Nah, kebetulan ini monggo yang bebannya dari Pak Lurah ini kita pikul bersama-sama. Jadi bahasanya berat sama di pikul ringannya sama jinjing itu nanti. Insya Allah kalau kita bersatu, kita kompak, kita sinergi, nanti beban yang berat ini berubah menjadi ringan. Itu aja dari saya. Mungkin ini ya reportnya Pak RW terus terang aja. Pak RW 9, 2, ini lagi 6 dari Rumah Jainari di bel 2 menit setengah nyampe di sini. Ya alhamdulillah. Itu aja dari saya. Saya ajak banyak-banyak, itu aja semangat. Kita bantu Pak Lurah ini sekuat tenaga. Kita jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak lepas dari mutual masuk makhluk sosial yang selalu bergotong royong yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi bapak-bapak monggo kita diskusi. Nanti kalau bisa kita menghimpun bantuan itu meskipun ada sembako, ada masker, dan sanitizer. Monggo seadanya apa? Lek generiane duwe ya ora apa-apa. Nanti laporan terkait keuangan kita butuh laporan. Nanti kita laporkan terkait perkembangan bantuan yang ada di masyarakat. Nanti kita share ke Rondo Pompa misal perolehan dari ini beras 2 kintal, kilo, uang berapa. Nanti kita laporkan di setiap harinya di Rondo Pompa di grup. Di apa? Ada yang positif kita bantukan, nanti kita laporkan ini keluar segini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu RW yang hadir pada siang hari ini. Monggo silakan, monggo. RW
Lagi satu. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak mengatakan Pak Lurah untuk bantuan itu selamanya sampai 2 minggu atau selamanya. Nanti mohon. Untuk kampung tangguh kita belum ada ketentuan sampai kapan. Yang jelas pandemi ini terus berlanjut terus. Nah, mungkin kalau memang benar kondisi sudah baik ya, secara ekonomi, secara mental saudara-saudara kita ini harus kena positif maupun ada beberapa laporan kemarin bahwa wis kena positif dudoi tonggone wis gak enek bantuan ngomong soal. Jadi intinya terkait COVID niku ada masa aktif penularan. Jadi 10 hari pertama setelah isolasi ini, waktu isolasi 10 hari pertama ini masa aktifnya virus itu, dan 3 hari rentang waktu ini yang OTG ini yang tidak ada gejala, yang sehat tapi positif. Ini 3 hari ini masa transisi, jadi kemungkinan bisa bergejala lagi, mungkin tidak. Nah ini 3 hari ini masa transisi. Setelah itu, setelah 13 hari kalau tidak, ini sudah tidak menular. Kecuali yang ada komorbid ya, maksudnya ada keluhan-keluhan yang lain, penyakit bawaan, ini memang tetap isolasi di rumah sakit. Kalau yang OTG ini insya Allah ya tetap kita jaga tetangga kita positif, tetap jaga, kita pakai masker 5M, cuman sakit menurut saya kecil-kecil. Ketika masa isolasi sudah selesai, sudah negatif, itu wis diumumnya negatif, makanya musola gak oleh. Nah ini ya gak apa, cuman teman-teman tetap kita yang jaga pakai masker. Insya Allah kalau kita pakai masker bisa aman. Mungkin ada tambahan Pak Tiko. Terima kasih Pak. Kalau kita baca kamu tahu dan juga untuk PKR ini, ya memang kita harus kompak bersama. Satu tujuan ini adalah, namun saya tidak mendahului dari yang lain bersama Ormas. Saya sudah memulai relawan untuk rutinitas 11 orang, baik penyemprotan maupun untuk penyaluran sembako. Kami pertama adalah dari saya yang saya lakukan, Pak RT bersama warga itu pasang kaktus itu sumbangan COVID itu. Begitu diserahkan itu bisa ada orang yang datang lewat di badan. Warga itu sudah siap pangnya. Jadi begitu lewat itu sudah tidak perlu nanya lagi saya butuh duit, saya tidak. Sudah siap itu dengan sendirinya lewat itu. Alhamdulillah satu kali saya itu sudah mendapatkan uang 7,5 juta dan saya bagikan sampai hari ini. Mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi warga saya yang kena COVID ya. Kemarin terakhir adalah kami pun Pak Tiko, kami pun sudah siap sembako setiap saat karena kami sudah kerjasama dengan toko yang apabila saya tidak punya uang itu sudah saya ambil di situ. Itu adalah pertama yang saya lakukan. Kedua adalah penyemprotan. Jadi relawan ini adalah setiap saat 1 minggu sekali itu semprotan, kecuali ada yang kena itu baru ada semprotan lagi. Jadi ini harus kita lakukan. Dan kami relawan ini tidak ada apa-apanya. Dan alhamdulillah relawan ini juga ada yang upaya sendiri kan. Setiap saat kita nyemprot atau apa, ada saja yang mau memberikan sumbangan pada relawan ini. Entah itu sekedar kopi atau makanan yang lain.
Alhamdulillah laporan keuangan dari yang dipegang oleh Pak RT setiap saat dilaporkan. Kami pun masih menjadi satu, tapi mudah-mudahan tidak untuk itu, untuk yang lain aja nanti ya kan begitu. Nah, ini kalau memang seperti itu nanti gini aja, kalau ada semua RW serentak melakukan kegiatan seperti itu, apapun yang disumbangkan oleh warga monggo. Nah, kalau memang itu nanti sebagian diletakkan di RW monggo, kemudian yang atau semuanya ditaruh di kelurahan monggo, atau di sebagian di RW, sebagian di kelurahan. Ini untuk mengcover apabila ada RW yang melunjak yang terdampak gitu. Barangkali seperti itu. Kemudian perlu diingat, yang penting adalah kuncinya warga dilapori, Pak. Betul yang dilapori. Dan warga pun meskipun sudah selesai masih memberikan sumbangan, Pak, ini. Artinya saya sudah lewat itu beberapa hari masih ada orang yang mau menyumbangkan. Karena kami pun juga melaporkan orang-orang yang ini jangan sampai ya dijauhi atau dibiarkan, Pak, itu. Apalagi satu rumah itu tidak bisa bekerja semuanya kan gitu. Dan inilah yang mungkin Pak Lurah sendiri sudah pernah ikut Jawa Aris, Pak Badinsa, Bapak Kamtinas sudah ikut juga, dan ini terus kita lakukan. Namun beberapa yang kami lakukan ini kami upload. Kebetulan ketua RT saya juga lebih dahulu daripada saya. Namun ada beberapa warga ternyata yang kita upload itu ada protes, Pak, juga. Tidak mau difoto kan begitulah caranya. Tapi bukan orang itu, tapi warganya yang lain. Jadi jauh dari dia sebetulnya itu. Artinya kok difoto sampai seperti itu, dinyatakan COVID. Ya ini masih ada tabu lah untuk masalah COVID ini. Sebenarnya sekarang itu sudah tidak zamannya lagi. Kalau sudah dinyatakan positif itu nggak perlu dirahasiakan lagi, karena apa? Ya tadi kita cepat kita tanggap dan memberi semangat pada mereka. Gitu. Yang penting mendatangi dan di apa ya? Perhatian dan di apa ya? Istilahnya diayomi lah. Paling nggak disemprot aja, warga itu yakin ada apa rasa nyaman gitu rasanya. Jadi itu yang kami lakukan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak RW atas Puso. Beberapa kali kami sudah menghadiri kegiatan di hari 2. Cuman untuk satu kelurahan Monggo ini yang untuk COVID ya, Satgas COVID di tingkat RW ini 2 RW, RW 2 dan RW 7. Tapi ya pas ya, RW 2 RW 7 saat itu nanti diserang tuh. Iya, semua ya. Pojok pas yang Satgas itu loh, diuji. Ternyata itu memang semakin kita diuji, dan alhamdulillah RW 2 sekarang aman. RW 7 berasa-rasa ini jadi. Ini ada beberapa RW 8 atau naik sedikit. Tapi perlu bersama, makanya ketika kita bisa berbagi, insya Allah ini indah. Mungkin dari bapak-bapak mungkin ada masukan lagi. Kira-kira kalau ngarane kok saya setuju ya. Setuju ya. Monggo mangke menghimpun dari warganya apapun yang misal aqua dibutuhkan juga untuk kita di sini untuk nggak apa-apa. Ngerane apa-apa istilahnya aman pun mateng ya kita. Apapun sumbangan itu akan kami terima dan kami catat dan kami laporkan untuk semuanya, untuk kebersamaan kita, dan benar-benar insya Allah nanti bermanfaat untuk semuanya. Mungkin masukan lagi Pak RW Jingga. Yang kan kesimpulan agak aman. Ada satu yang alhamdulillah sudah langsung disikapi warga. Memang kendala juga. Ada juga yang reaktif untuk kesimpulan itu. Di saat ini ya sedang isolasi mandiri. Nanti kami terkait isolasi mandiri sampai sekarang Dinas Sosial tetap memberikan bantuan. Monggo informasikan kepada kami Pak Sinto, terutama ini yang menangani
Jadi yang isolasi mandiri mulai bulan kemarin ini dibantu oleh Dinsos sembako. Jadi kemarin beberapa hari yang menerima, kemarin kita minggu yang lalu 6, terus kemarin 4 ya, 4 ini mau ya, 4. Ini monggo, bukan kita ngarep-ngarep sing positif buatan, cuman kita perlu ada perhatian itu mau, dan jangan dijauhi karena beberapa warga ini ada yang tidak terus terang ya, karena takut dijauhi tetangga. Ya mau menemukan positif karena mau menemukan rumah, dan ini malah ini rasanya dengan ini kita kebukaan apa yang disampaikan tadi tidak usah takut, tidak usah kita sosialisasikan ke semua warga. Misal ada yang positif terus dianggap biasa, perlu kita ada perhatian. Mungkin RW 5, RW 6 ada. Oh Pak RW 6 ini kok terkait Pak RW, kita ditunjuk sebagai kelurahan tangguh, dan tangguh dalam kesehatan, rantai, terutama pangan. Insya Allah masalah keamanan kita insya Allah siap, aman ya, masalah kesehatan bisa juga. Nah ini untuk pangan ini kita bisa menghimpun dari warga yang mampu, ada kelebihan beras atau bantuan apa aja kami terima, kita punya lumbung pangan di ruangan jadi. Jadi monggo dari warga bisa memberikan sesuatu untuk di kelurahan semua apa yang kita tarik dari sumbangan dari warga kita langsung fokuskan ke sini. Bagaimana kalau di RW dulu bagaimana kan? ini monggo misalkan mungkin ada Izin Pak Orang, gini saya punya usul. Saat kita punya 9 RW Pak. Jadi kita punya usul saya gini. Jadi Pak Orang dari awal saya kan dulu untuk lumbung kelurahan dulu. Jadi umpama ada kunjungan dari Pak Kapolres, mungkin Pak Dandim, Pak Wali Kota, kita uang lumbungnya kelurahan atau itu kan nggak enak di sana, nggak pantas toh. Nah kita urunan itu dari 9 RW ini, mungkin RW 1 bagian beras 1 kilo mampu nggak, RW 2 umpama ini minyak goreng, RW 3 dan seterusnya. Nah setelah itu diharapkan per RW ini punya seperti RW 2 tadi punya lumbung. Jadi sudah ada organisasi satgas relawan yang menangani masalah ini COVID ini. Jadi baik waktu pengambilan sembako maupun pendistribusian. Jadi memang dari RW 2 saya kebetulan berdua RW 2 yang betul ya kira-kira Pak RW itu. Harapannya seperti itu. Yang pertama kita menuju lumbung kelurahan ini sehingga kalau dilihat dari Perpindah itu pantas Pak ya. Dan setelah itu kita baru Pak RW ini ngobrol-ngobrol Pak RT supaya ada lumbung di tingkat RW. Mau gitu gimana? Terima kasih. Oke, ini kan serentak karena kita minta sumbangan pada warga. Jadi kita sebagai warga ini fokus ini ya. Nah, ini dibutuhkan di kelurahan atau ada PT-PT satu diletakkan di RW, sebagian diletakkan di kelurahan. Kalau memang di kelurahan semua serentak monggo, saya pun juga tidak masalah. Tapi kalau PT-PT di RW ada, di kelurahan ada monggo. Jadi Pak RW yang nanti yang menjadi ujung tombak di wilayah RW itu karena kita menggerakkan RT juga kan begitu, menggerakkan RT untuk ke masyarakat door to door ini. Kita nggak mungkin Pak kalau tidak door to door. Kita nanti kalau mengadakan kita sumbangan itu disurati saja, kecuali maaf Pak Alfred yang besar-besar monggo. Nanti ada perusahaan atau ada toko yang besar, Pak Lurah yang nyurati nanti langsung ke sini. Itu tidak apa-apa. Ya. Jadi misalnya kalau saya ada Pak Yus, toko Pak Yus, ada apa itu cat mobil dan sebagainya monggo. Kalau itu ditangani langsung oleh kelurahan. Silakan. Tapi yang warga nanti kita yang narik dari Pak RT. Misalnya begitu. Ya. Kita simpulkan aja. Gimana kalau kita putuskan kita full kelurahan ya. Nanti kelurahan hampir misal gitu. Nanti misal tadi Pak Kapolres rencana pengennya besok atau besok lusa ke RW yang sudah mendirikan posko. Nah, itu lumbungnya juga ada tapi di sini yang lumbungnya. Nah, tapi di kelurahan kita full kelurahan. Kecuali yang RW mau dilumbuhi kita. Tapi
tetap RW yang punya warga positif kita suplai di sini. Ya, biar ini nanti berkelanjutan terus. Jadi di tingkat kelurahan siap terus, benar-benar kelurahan nganggur. Tujuannya itu di kelurahan dulu. Nah, yang di RT RW kita suplai dari sini. Ini bagaimana ya? Iya, artinya kita nggak ada target dari kelurahan berapa kan gitu lah. Di target kelihatan belum? Makanya ini kan kita nggak ada target dari kelurahan, semua itu dari Warga. dari masing-masing kan gitu lah. Dari masing-masing. Nah gitu lah. Nanti tetap kita untuk yang besar-besar nanti kita berikan surat dan Mas Soto nanti kita surati. Perlu ada nominal betul-betul minta beras sampai ini kira-kira pantas berapa? Namanya ya bisa disebutkan. Tetap seikhlasnya ya. Tapi kalau seperti Indomaret, Alfamaret saya ikhlasnya nanti dikasih Aqua kok Pak itu nanti. Itu pengalaman gitu. Saya nggak pernah Pak, itu nggak pernah narik di Alfamaret, saya nggak mau daripada saya gelongan. Berarti kalau seperti itu ya dikasih yang target. Mungkin apa gitu. Kalau memang itu tujuannya untuk kampung tangguh untuk pemberdayaan di kelurahan Ronggo ini, kita punya dasar COVID ini menyerang dari warga kan begitu. Dan COVID ini menyerang juga tidak dari warga saja. Yang nominasi yang paling banyak adalah di pertokoan, itu juga wajib untuk kontribusi pada penanggulangan ini kan begitu. Termasuk pasar grosir yang besar itu, terutama yang broker-broker gede itu Bapak bisa tahu sendiri nantinya gitu. Ya itu kan digunakan atau dimanfaatkan banyak juga gitu. Game ini ada selentingan usulan dari beberapa teman dari pasar grosir ini nyiapi hingga biasanya cakalan pasar grosir yang nyakalin ini beli sayuran atau jadi mungkin itu bisa kelihatannya nanti kok iso lah pasar grosir insya Allah kamu gitu hadir jam 12 ya langsung sayuran itu kalau sudah maghrib itu sudah dibuang, makanya di rumahnya Pak Jali itu diunggah di situ. Siapapun yang ngambil silahkan dan begitu. Jadi lumbung pangannya tidak harus bahan makanan ini atau itu ya sayuran, buah. Itu ada berapa bulan? Tapi kalau sayuran memang kalau tidak saya ya ayu. Kalau sayuran. Yang penting 9,5. Kalau saya lebih baik bahan pokok yang sifatnya adalah masih tahan lama kan ini. Saya pun telur saja itu enggak Mbak, telur saya gidani saya beli langsung aja kalau telur itu. Kalau yang lain sudah siap. Jadi saya pun nyiapin itu ada kopi, ada susu, ada sikat gigi, ada tawa gigi, bahkan ada yang gas itu juga kita siapkan. Karena apa? Dia kan nggak mungkin keluar kan. Bahkan ada yang tanya, Pak kalau beli rokok bagaimana? Pasiennya juga begitu Pak. Mau saat yang beli kasih itu aja berapa? Kayak genggal utama ya. Jadi itu mulai dari kopi dan sebagainya itu semua ada. Oke, kita siap semua mungkin perlu ada surat untuk disampaikan ke RW ke warga. Iya, nanti kita per RT menyampaikan Pak RT akan kopi dan disahkan di warga. Dan nanti akan siap gitu. Berarti tetap Mas untuk ada dasarnya itu. Surat. Cuman kemarin rencana begitu tunjuk aku tanda jerat. Habib surat aku kita perlu omongan. Perlu surat dasar. Masalahnya terkait menggerakkan orang ini cuma surat saja, omongan masalah kondisi pandemi. Dan nanti perlu saya sampaikan juga bahwa kita yang penting yaitu tadi Pak RT, jangan sampai Pak RT nanti ada kompor-kompor yang tidak baik untuk masalah ini kan gitu. Artinya yang menyampaikan justru malah negatif. Tolong Pak RW ini disampaikan betul dan jangan sampai nanti kita seperti ini malah negatif kan dari Pak RT kan. Karena pemikiran kita kan beda dengan yang beliau-beliaunya. Dan juga mohon maaf, ini saya yakin di antara nanti saya nanti tidak menjamin fair ya dalam pengumpulan ini. Mungkin dari Pak RT itu ada yang tidak disetorkan
itu jangan ditanyakan, biarkan aja. Mungkin dia hanya strategi untuk RT-nya begitu. Oke. Ya, ini kuncinya ini, jangan sampai nanti kita oleh sampai ini begitu sampai ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, ini karena mengantisipasi hal seperti itu. Ya. Kita tekankan ini hati yang ikhlas, kita gotong royongan. Nah, yang penting nanti Pak RW menyampaikan berapa jumlahnya dari tarian itu, dan ini akan dibawa ke kelurahan, dan kelurahan nanti akan dikembalikan kepada masing-masing wilayah. Mungkin ada tambahan? Oke guys semua guys, nanti besok kita lanjutkan suratnya kepada ketua RW sebagai koordinator nih guys. Ketua RW sebagai koordinator dan anggotanya dari RT semuanya. Insyaallah dan ngobrol kebiung. Ngobrol bersinar. Mungkin kalau itu sudah kita sepakati ya, untuk selanjutnya terkait lomba siskampling, karena kita sudah merencanakan lomba siskampling jenisnya sama kagungan sedaya ya. Yang rencana ini bulan Februari technical meeting dilaksanakan tanggal 15. Ini karena situasi kondisi seperti ini belum ada penurunan, malah kelurahan ada tugas banyak, mungkin untuk technical meeting kita ringkas sekalian hari ini sekalian. Jadi mungkin ada beberapa ditarik mana tapi kemarin kita sudah mensosialisasikan bahwa tanggal 15 kita akan meeting terkait lomba siskampling, karena nanti setelah tanggal 15 membuat kesepakatan dari Bapak Dewan Judi termasuk 3 pilar ini untuk menilai siskampling, bukan pos kamplingnya ini, siskampling, jadi sistem keamanan lingkungannya. Jadi harapan kami di situ ada kewajiban selain peralatan dan lain sebagainya, kesiapan, keaktifan dan lain, itu ada mengajak untuk warga bersih dari narkoba. Dari situ kita bisa membuat himbauan ataupun kegiatan yang nanti foto-fotonya disampaikan, kegiatan yang intinya mengajak masyarakat untuk bersih dari narkoba. Jadi termasuk lomba siskampling nanti termasuk mendukung penilaian untuk kelurahan bersih narkoba. Yang rencana awal Maret sudah kita kirim ke Surabaya tingkat provinsi berkas-berkasnya. Jadi nanti di tingkat provinsi berkas kabupaten kota mengirimkan ke sana, di sana nanti dicek administrasinya bagus, masuk 10 besar, dari 10 besar nanti dikunjungi dari tim juri dari ini salah satunya strategi kita untuk meningkatkan sosialisasi pada masyarakat di semua bidang, salah satunya di siskampling. Jadi juga keamanan ketertiban dan juga menjaga pengaruh dari narkoba. Jadi nanti tambahin banner terkait himbauan narkoba atau kegiatan-kegiatan sosialisasi yang terkait dengan narkoba. Jadi ada penilaian plus dan semoga benar-benar didukung. Dan UKD 7 monggo Pak. Tas ini ngambil Pak. Mungkin ada pertanyaan dari terkait lomba sinar. Lomba siskampling. Mungkin ada tambahan dari Pak Babinsa dari Mas. Terima kasih. Jadi untuk waktu penilaian pada dasarnya saya mengikuti waktu yang ditentukan oleh 3 kelurahan. Jadi untuk waktu bukan saya yang menentukan, bukan Pak Dagwis, namun Kongres Kelurahan yang menentukan waktunya untuk penilaian. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, selain lomba siskampling,
lomba pos kamling ini di dalam item-item itu sudah dijelaskan. Juga tolong diselipi dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan penyadaran penyalahgunaan peredaran narkoba. Jadi sekalian itu nanti untuk mendukung kelurahan kita mewakili kota Kediri di dalam rangka lomba bersinar, kelurahan bersinar. Jadi kelurahan bersinar ini Kediri satu-satunya yang ada adalah Meronggok, kelurahan lain tidak ada. Oleh karena itu kita semua berharap, patut bangga bahwa kita ditunjuk sebagai kelurahan yang dianggap mampu, dianggap bersih selama ini oleh BNN. Di sini tidak ada peredaran penyalahgunaan. Nah, wujud lombanya siapa? Pihak kelurahan. Pihak kelurahan dibantu oleh para perangkat RT dan RW yang saat ini adalah hadir. Oleh karena itu, tolong diselipkan juga yang ada kaitannya dengan narkoba. Apakah itu edukasi, mungkin juga memberikan penjelasan, pengarahan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan itu. Jadi itu aja yang saya tambahkan, Pak. Monggo Pak Darwis. Saya rasa cukup, Pak. Oke, jadi nanti untuk tim juri ini dari Babinsa, Babinmas, dan ditambahi dari Eklesia, dari Bujisika yang terkait IPWL, institusi penerima lapor wajib di lapor. rehabilitasi untuk narkoba. Ini di Cakasi, rumah rehabnya. Ini misal damel malam minggu bukan ono ya. Penilaian kan. Sanggup? Enggak, kita tanggal berapa? Tanggal 27 akhir Februari. Maret kita sudah setor ke provinsi. Konjoman Jumat, tahu kalau sekarang usul ya. Punya Malam minggu mungkin mau siar ya Bang. punya usul tanggal, monggo silakan. Untuk pendaftaran paling lambat berarti tanggal 15 sesuai Bujukmis itu pendaftaran paling lambat tanggal 15. Monggo paling penting 1 RW maksimal 3 wakaknya itu di sini. RW 78 ada sis kamling. Mana? 7 RW. 6 ya? 65 juara. 6 enggak? 6 ya? 65 juara. Oh, cetok sing dilatih sama. Termasuk saingan brother kita. Tapi sih masalahnya insya Allah bulan Oktober nanti lomba SKP tingkat kecamatan ada. Jadi insya Allah nanti pemenangnya di tingkat kelurahan kita kecamatan. Tapi yang juara 1 ada, yang juara 2 masih boleh ikut. Juara 2 kelihatannya bisa di kecamatan. Pokoknya enggak juara 1. Kalau maksudnya yang di kelurahan ini kan. Oke. Kecuali saya sama dulu kecuali Pak Edi. Oke. Ini ngapain ya? Juara katanya di kecuali gitu Pak Edi. Pak Edi ini kok begitu di teknik ini daftar di sini Pak Edi. Jadi ya. Kalau dia matur pun boten usah kalau sungkan kalau. Bisa. Banyak. Yang lain monggo. Pendaftaran tanggal 15 enggak apa-apa perlu. Saya ketok bisa. Ini perlu daftarnya semua ketok. Bulan Jumat ini. Tanggal 9 daftar kan? 27 bulan. Boleh setunggal. Setunggal. Itu ketok setunggal. Cek dulu. Setunggal. RW 3 paling 2. Nah, ketok bisa. RW 1 3 ya. 3. Berapa ini? RW 6 siji kali. Nah, iya. Tapi 5. Pelajaran SKP bener. Aktif. Aktif dalam dari pose jenengan kayak pose Pak Sugeng kali. Pas nih, keluar Pak. Nah, dua. Bisa aktif ya, didukung aktif. Nggih, nggih. Jadi Oh, mau kami anak terus. Oh, kita sama diserang kita jaga harus rumah. Mungkin ada pertanyaan. Oh, nggih Pak Yuli niku ngeten sepakatan dari awal terkait kelurahan Tangguh. Ini
ada tangguh dalam hal kesehatan, keamanan, ketertiban, kesehatan yang lain, terutama ini terkait pangan, tangguh dalam pangan. Jadi nanti setiap RW menghimpun bantuan di warga untuk mengisi lumbung pangan di Kelurahan Ronggo. Jadi nanti apabila ada warga kita yang positif, kita suplai dari sini bantuan sosialnya, sembako. Kagungannya masker atau hand sanitizer atau yang lain yang perkiraan bisa membantu yang terisolasi, yang isolasi mandiri, ini bisa disampaikan di sini. Adanya uang enggak apa-apa. Itu mulai besok kita agarkan surat, setelah itu bisa direalisasikan. Mungkin itu ada tambahan. Terus insya Allah kita persiapan ini musrenbang. Mangke dulu kita meeting karena menurut saya Kelurahan Ronggo beda dengan yang lain. Kelurahan Ronggo RT-nya terbanyak. Jadi nanti kalau kita mengundang seluruh RT, RW, terus LPMK, PKK, Karangtaruna 100 lebih. Ini jelas penuh. Makanya kita adakan meeting. Nanti monggo rapat tapi di rumah masing-masing. Monggo usulan nanti bisa disampaikan. Intinya untuk nanti pramusrenbang dulu, karena mampu semuanya. Nanti coba kita ranking, kita olah di kelurahan. Nanti tanggal 15 kita zoom lagi untuk musrenbang. Jadi menentukan 9 usulan untuk musrenbang. 9 usulan. Jadi ini pesannya sekalian, masalah adil ini jatah yang adil memang 9, masalah setengah gedung ya 9. Jadi luas wilayah yang 5 RT dan 71 RT ini tetap 9. Tapi ini tuh diterima mawon, dia yang kelo ya akan dia mau ribet, kita di KPU orang mau ribet lah. Tapi insya Allah kita kompak, kita gotong royong, kita guyup, insya Allah Ronggo gak kalah harus sing jatah oke ini. Kenapa itu yang medun? Jadi insya Allah kalau ada disukan dari RT RW, bulan kali musrenbang tapi radang realisasi. Usul kan, nggak tahu. Jadi yes. Jadi ini kewajiban kita dari kelurahan untuk menambah aliran dari masyarakat. Jadi kita di meeting ada 2 alternatif memang kita lakukan kemarin dari Badan juga, alternatif bisa mengumpulkan secara tatap muka maupun lewat online. Cuman tatap muka ada batasan-batasan tertentu dan itu timbangannya kita resiko kita rada milenial titik, rada belajar online ya Pak Dwi ya. Kemarin kita sudah PKK Zoom meeting terkait sinar program mulai Juni. Ini PKK mawon 150 peserta. Ini PKK mawon. Kalau 50-an jauh meneng. Oh, kayak acaranya sebar-baran magang kameranya magang murah ya. Kita kan. Jadi nanti malam juga kita pramusrenbang usulan-usulan mundur kita tampung sampai nanti tanggal paling 1 hari sebelum tanggal 15 kita zoom meeting lagi, berarti tanggal 14 usulan terakhir masuk. Jadi monggo nanti diskusikan. Tapi nanti materinya ada di Pak Toto sudah disiapkan. Kita coba ya nanti coba solusi. Oke. Kalau belajar, putranya biasanya pinter-pinter. HP. Mungkin ada pertanyaan? Terus yang ada daftar isiannya itu nanti penyampaian tanggal 14 itu ya? Oke, mungkin pramusrenbang aturan main musrenbang disampaikan, informasinya. Nanti bisa disampaikan secara tertulis ke Pak Kusul ruang Iqbal. Terus kaitannya dengan apa
pangan. Oke. Itu nanti untuk lingkungan kami kan ada Alfamaret, Indomaret, mungkin bisa langsung dari kelurahan saja yang menyampaikan. Oke. Ya. Mungkin bisa minta bantuannya satu ya. Untuk menyampaikan. Oke. Menyampaikan saja. Oke. Tapi untuk realisasi kalau dari Alfa itu kami masih dapat acara waktu itu kemerdekaan itu, Pak. Itu minum udah, Pak. Kalau Indomaret tuh sampai birokrasinya itu terlalu rumit. sampai enggak rumahnya tuh kalah sama bakal pecel sampai begitu kan. Manajemennya beda. Jadi terpaksa karyawan mengumpulkan nyimpan sendiri ya sampai sekarang ya sekolah sama Pak RT Saatnya malah ganti makanya bener Pak RT 2 wis ora merasa jaluk pisan bener Oke bener. Tinggal dulu Pak. Kan ya rapopo lah warga nggih. untuk Alfamaret masih bisa. Nggih. Indomaret Ada usulan lagi? Mungkin Mas Toto. Nah ini perkenalkan Pak Sek. Satu nama apa ya? Tapi ini kok Pak Sek dari apa? Kader satu sih. Mas kemudian aku ngetan. Pak RB ini kok Pak RB 1 Pak Sudarmito. Pak RB 2 Pak Sudarmika. memang Mas Mampi ini Pak RB 3 Bapak Pak RB cuman ini punya RB. Pak RB 4 ini Pipset. RB 5 Pak Andi Pran. Bang ini. Delapan diwakili. Mungkin ada tambahan dari Pak Sek juga. Terima kasih Pak Lurah. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada segenap staf Kelurahan Ngeronggo. Ini Pak Kasih Pemerintah, Pak Iqbal dan Pak Sumba selaku Kasih Sutrantit, karena dalam hal ini kelurahan kita banyak kegiatan, baik itu sinar yang baru ini Kampung Tangguh dan BPKM itu, sehingga mau tidak mau kita harus terlibat melayani warga, sehingga dalam keadaan yang seperti ini teman-teman masih tetap baik dan membantu kita semuanya. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Babin Kamtipnas dan Pak Babinsa yang selalu senantiasa mendampingi warga 24 jam, juga termasuk dengan Pak RW yang dalam hal ini mencoba mendampingi warga juga 24 jam. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan Kampung Tangguh tadi ya, memang bagaimanapun juga pada akhirnya memang kita harus melangkah dan tadi menjawab pertanyaan dari Pak RW 1 kalau tidak salah apakah ini nanti terus-menerus, saya kira tidak Pak. Jadi Kampung Tangguh ini memang temporer insidental dalam rangka menghadapi COVID ini. Ya. Jadi nanti kalau terkait dengan apa ya, logistik kepada Ibu, jadi memang kita harus punya logistik dari sisi kelurahan. Nanti tetap mengusulkan kalau ada misalkan yang ya yang isolasi mandiri, tetap kita mengusulkan ke Dinsos. Tapi kalau itu belum turun, minimal kita sudah ada logistik ya dari tingkat RW maupun tingkat kelurahan. Kalau boleh saya apa ya, ilustrasi saja, kalau kita boleh menggali dari masyarakat, misalkan ada kira-kira 5.000 kakak ada pada ya di Setrodo 5.000. ada. Ya, kalau kita kompak Bapak dan Ibu, kalau 5.000 kakak misalkan satu kakak dikenai atau rela untuk 1 kilo, kan begitu ya. Nah,
ada 5 kilo. Itu saja sudah bisa kita rupiahkan, bisa kita tunjukkan dalam bentuk bisa jadi minyak goreng kan begitu, bisa jadi masker juga bisa kalau seperti itu. Jadi artinya apa ya, tentang COVID ini dari kita, oleh kita ya kita sendiri bagaimana juga yang menanggulanginya, baik masyarakat maupun pemerintah dan juga dunia usaha. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih dan atas segala partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini tambahan lagi untuk video profil sampai hari ini masih 6 RW yang sudah mengambilkan video profil. Ini untuk Karang Taruna nih gitu. Ini kita tegaskan untuk Karang Taruna membuat video profil yang sudah mengumpulkan RW 6, 7, 8. Kita ini Kan rencana kita juga dikirimkan sebagai penilaian tambahan untuk Kelurahan Bersinar. Jadi maksimal akhir Februari ini sudah video profil di seluruh dari jika nambah penilaian terus nanti bisa mengedukasi warga terkait misal ada warga di sini roh RW atau roh RW liane bisa misalnya di sini mungkin ada tamu mungkin yang dari luar, dan ini nanti kita peduli dengan foto-foto gambar-gambar terkait Kelurahan Nombor di profilnya di ruangan ini untuk profil Kelurahan Nombor. Pak RW, saya betul bisa tidak kan karena flamboyan dan yang lain di sini nyanyi. Iya. Oke, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Menawi penonton, kita tutup acara pada sore hari ini. Kami mohon dukungan dari semuanya, restu dari semuanya agar apa yang kita lakukan kita harapkan nanti dapat berhasil sesuai dengan harapan. Harapannya teman-teman Satgas Bersinar ini semangat sekali, harapannya bisa mencapai di kita diundang ke tanah daerah ini Satgas ini. Dan tunggu